Selamat pagi, apa kabar? Senang banget ya ada saya Rio Oliver nih pagi hari ini menyapa Anda di program Sehat Pagi. Dan seperti biasa kalau sudah jam 6 pagi itu artinya saya akan menyapa Anda dengan berbagai macam informasi menarik seputar masalah kesehatan. Pemirsa di rumah, saya paham nih ya, dan juga saya tahu kalau misalkan Anda mungkin saat ini ya itu kan lebih sering pakai masker. Nah, rata-rata keluhan kalau misalkan orang pakai masker itu seringkali mereka mengira kalau dengan pakai masker itu wajah akan lebih terlindungi dari debu dan juga polusi. Benar sih, tapi ternyata ada satu masalah yang masih aja ngikut ya, yaitu adalah jerawat. Nah, kita kalau ngomongin seputar jerawat itu terkadang ngilanginnya cukup lumayan gampang. Tapi ada juga sih ngilangin jerawat yang cukup lumayan susah. Tapi kita sepakat kalau ngilangin bekas jerawatnya itu yang sebuah hal rada beda gitu ya. Atau ada butuh penanganan yang ya cukup lumayan makan waktu. Pagi hari ini bersama saya akan saya hadirkan kepada Anda perwakilan dari Surabaya Skin Center. Nanti kalau Anda mungkin mau bertanya juga boleh, silakan saja. Nah, tema kita seputar masalah solusi untuk bercak merah bekas jerawat. Bekas jerawat ini itu macam-macam sih pemirsa di rumah ya. Ada yang bekas bercak merah, ada yang bekas seperti scar ya, dan lain sebagainya. Anda juga boleh nih untuk mau sharing sama kita, silahkan. Nanti boleh pilih 2 nomor telepon dari operator Jawa Pos TV. Jadi boleh pilih salah satu. Kita akan sapa dulu. Ini beliaunya baru aja hadir setelah sekian lama vakum ya dari dunia persilatan kedokteran. Karena beliau alhamdulillah nih puji Tuhan sudah selesai melahirkan anaknya. Pagi Dok. Pagi Mas Rio. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Cewek apa cowok? Cewek. Cewek ya. Putri gitu. Anyway, selamat dokter sudah lahiran. Semoga sehat-sehat putrinya, ya, dokter sekeluarga. Terima kasih sudah mau hadir. Dokter Devi dari perwakilan Surabaya Skin Center sudah hadir bersama dengan kita pagi hari ini. Dokter Devi, kalau kita bicara seputar bercak merah bekas jerawat ya, ini kan sebenarnya kita harus tarik ke belakang dulu nih penyebab dari bekas itu sendiri gitu kan ya. Pasti kan ada jerawat yang dialami sama kita. Jerawat ini itu apakah macam-macam ya? Maksudnya gini, kalau jerawat yang A itu nanti bekasnya akan B. Kalau jerawat yang B itu bekasnya nanti pasti yang C nih gitu. Atau semua jerawat itu nanti pasti akan nimbulin bekas bercak yang sama atau beda? Gimana Dokter Devi, silakan. Oke. Kalau kita ngomongin masalah bekas ya Mas, bekas jerawat itu juga kita sesuaikan dulu dengan istilahnya masing-masing pasien. Karena ada satu pasien nih dia berjerawat tapi bisa juga nggak membekas gitu ya. Itu tergantung juga dari genetiknya dia. Apakah dia membawa genetik yang dia bisa membekas, karena jerawat ini bekasnya tidak hanya dari warna saja. Jadi bekas dari jerawat itu bisa berwarna, jadi bisa lebih ke hitam atau ke merah, ataupun bisa seperti bentuknya terjadi penonjolan ataupun terjadi seperti bopeng atau seperti jeglong ya istilahnya kita ya kalau bahasa Jawanya ya. Atau scar mungkin atau, ya kalau ya, orang. Betul, namanya scar ya kalau di istilah medisnya ya. Sekarang ini memang lagi musim nih kata-kata scar gitu ya. Oke, benar. Jadi bisa berubah warna ataupun bisa jadi scar. Nah, tergantung dari memang kalau jerawat itu yang dia akhirnya menjadi scar itu biasanya kondisinya lebih besar pada waktu itu dan kondisi yang lebih inflamasi gitu atau radang gitu. Jadi tapi tidak juga serta merta jadi kondisi jerawat yang radang akhirnya jadi scar, tidak seperti itu juga gitu. Karena ya tadi kita kembali kepada pasien gitu, apakah dia mempunyai bakat untuk terjadi seperti itu. Jadi memang kalau kita ngomong seputar jerawat dan juga bekasnya, ternyata bekasnya pun juga dipengaruhi sama genetik ya Dokter Devi ya. Karena kan kalau kita tahu jerawat itu memang pemicunya ada multifaktorial ya. Jadi mulai dari gaya hidup, mulai dari mungkin kita punya keturunan, atau juga faktor dari eksternal ya, seperti kita nggak cocok pakai perawatan tertentu, terkadang juga bisa bikin jerawat nih. Nah, ternyata bekasnya pun juga sama nih pemirsa di rumah. Jadi ada orang yang ketika dia dikasih hadiah ya jerawat, itu ketika jerawatnya hilang ternyata tidak ada bekasnya, itu juga ada. Tapi ada juga nih orang-orang yang mungkin jerawatnya lumayan sedikit ya, tapi ternyata ketika jerawatnya ini hilang meninggalkan bekas di wajah, entah itu kemerahan, entah itu scar, itu ada juga dokter. Betul. Tapi rata-rata nih dokter Devi,
penyebab dari bekas jerawat itu apa sebenarnya selain hal yang tadi? Karena kan kita tahu ya di TikTok, di Instagram itu dikatakan banyak sekali yang ngomong kalau jerawat itu nggak akan nimbulin bekas kok kalau misalkan jerawatnya dirawat. Nah ini kan ada bingung ya, jerawat kok dirawat gitu, supaya bukan jerawatnya yang cepat hilang, tapi supaya nanti kalau jerawatnya hilang nggak ada bekasnya. Jadi orang itu fokus ngerawat jerawat itu supaya bukan tujuan utamanya jerawatnya pergi, tapi ketika jerawatnya pergi bekasnya nggak ada. Salah satu caranya adalah katanya nggak boleh dipencet lah, atau dikasih obat jerawat supaya kering lah, supaya ketika pas kering nanti kelentek sendiri. Ini seperti apa sih Dokter Devi penjelasannya? Oke, sebenarnya ada yang benar juga statement itu, ada yang salah juga sebenarnya. Jadi memang selain genetik ya, jadi memang ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan bekas jerawat tadi gitu. Salah satunya apakah sering dimanipulasi. Manipulasi itu sering di di otak-atik ya. Direkayasa ya. Kayak lagu Jumbo Elvi nih gitu. Nah, itu apakah sering dipencet gitu, karena memang ada beberapa, saya sih juga tidak terlalu setuju ya, maksudnya jerawat itu dipencet karena harus seperti apa juga dipencetnya, dan apakah pada fase sudah matang ataukah dia memang masih meradang, itu akan mempengaruhi nanti gitu. Betul sebenarnya jerawat itu juga harus dirawat, maksudnya dirawat itu adalah diobati istilahnya juga supaya dia yang awalnya dia hanya kecil-kecil tidak akan menjadi radang, yang akhirnya nanti kalau udah radang dan apalagi tidak dilakukan perawatan juga itu akan menimbulkan bekas. Tadi termasuk yang paling susah itu bopeng atau scar tadi gitu. Itu dia. Jadi memang istilahnya dirawat itu supaya jerawatnya nanti salah satunya tidak menjadi meradang. Betul. Gitu ya. Karena kalau jerawat sudah meradang itu nanti pasti akan ada hampir sebagian besar jerawat yang meradang. Itu terkadang memang menimbulkan bekas ya Dokter Devi ya. Kita akan buka nih kesempatan Anda untuk bisa bertanya sama kita di segmen yang berikutnya ya. Jadi nomor teleponnya sudah kami tampilkan nih di layar kaca Anda. Itu sudah kami tampilkan. Boleh dibaca silahkan atau difoto aja. Jadi Anda boleh pilih salah satu dari sekian 2 nomor yang sudah kami tayangkan. Kita akan jeda sebentar karena habis ini nanti kita akan kembali lagi ya bersama dengan Dokter Devi. Kita akan membahas seputar gimana caranya kalau misalkan wajah kita udah kandung ada bercak kemerahan nih di wajah kita. Atau mungkin juga nanti Anda punya pertanyaan yang rada berbeda, boleh silakan saja. Kami tunggu ya sharing Anda di nomor kami di operator Jawa Pos TV. Kita berdua akan segera kembali. Tentu kesehatan adalah poin terpenting untuk kita semuanya. Nah, di depan saya ada kalung Alhaya. Ini menjadi salah satu pilihan tepat untuk menunjang kesehatan healthy people. Jadi kalung yang memancarkan ion negatif paling murni yang disebut dengan vitamin udara. Ini juga memancarkan gelombang sinar inframerah yang setara dengan sinar matahari pagi. Jadi reaksi hangatnya menembus langsung ke dalam tubuh kita. Alhaya juga dapat mengurangi peradangan sendi loh. Dan juga merevitalisasi sel-sel kulit mati. Tuh, kurang jago apa nih? Jadi segera hubungi call center kami dan dapatkan diskon spesialnya. Udah kelipat, kita tinggal masukin ke laci. Terus. Jadi juga latihan bareng. Tim profesional. So jadi ini udah ada tempatnya kan, J99XAR. Oke, ini saya baca beberapa WhatsApp yang masuk, tapi sebentar. Jadi intinya gini, pemirsa di rumah, Anda itu boleh untuk tanya sama kita, silahkan. Hari ini sudah ada Dokter Devi, jadi Anda silahkan mau bertanya seputar masalah
kesehatan wajah Anda atau seputar tema kita pagi hari ini. Sebelum saya bacakan WhatsApp yang masuk, saya mau tanya dulu dokter, oke nih, kalau misalkan kita udah punya jerawat, lalu kemudian udah sembuh gitu kan, ada bekasnya. What should we do gitu? Kita kudu ngapain gitu? Oke, yang pertama kita harus lakukan itu perawatan untuk jerawatnya harus tetap dilakukan. Kita harus menjaga juga kondisi kulit ya, supaya tidak muncul lagi efeknya setelah berjerawat itu gitu. Seperti penggunaan sunscreen pada pagi hari, karena untuk pasien dengan berjerawat tetap penggunaan sunscreen itu sangat diperlukan. Nah, sunscreen itu juga bisa membantu mengurangi efek setelah berjerawat bercaknya itu gitu. Jadi karena salah satu paparan sinar matahari juga bisa memperparah dari istilahnya bercaknya tadi seperti itu. Terus kalau misalnya bisa ya mungkin dibeli untuk penggunaan OTC untuk krim-krim untuk penghilang flek juga bekasnya itu juga bisa. Atau kalau misalnya memang dibutuhkan sekali dan memang sangat mengganggu sekali ya harus bertemu dengan dokter ya, ketemu dengan yang profesional juga, karena memang bekas jerawat ini tidak bisa hanya menggunakan krim saja, tetapi kalau misalnya memang dibutuhkan kita harus menggunakan teknologi yang lain gitu, seperti laser yang memang dibutuhkan. Oke. Nah, tapi seringkali Dokter Devi timbul pertanyaan adalah gini. Kan ya ada yang bilang ngilangin bekas jerawat itu memang butuh waktu yang cukup lama. Rata-rata biasanya gimana? Jadi kan untuk yang kemerahan ini itu kira-kira nih butuh waktu berapa lama? Untuk yang scar kira-kira juga butuh waktu berapa lama? Karena kan seringkali orang-orang itu terputus tengah jalan ya. Jadi ketika sudah terapi yang pertama kok nggak hilang-hilang ya? Akhirnya dia udah nggak usah gitu. Padahal sebenarnya ya butuh serangkaian kan gitu. Rata-rata range-nya berapa lama? Oke, kalau untuk rata-rata range sih memang kita tidak bisa patok ya, maksudnya tidak bisa kita jamin, dalam sebulan ini sembuh nih gitu bekas jerawatnya. Nah, ada memang yang mengatakan kalau untuk bekas jerawat yang warna ya, jadi yang hitam ataupun kemerahan, itu sebenarnya dia bisa hilang sendiri. Akan tetapi ada beberapa yang kemerahan atau bercak kehitamannya ini akan bertahan agak lebih lama, bisa jadi dalam bulanan ataupun dalam bertahun-tahun. Termasuk yang scar itu dia susah untuk diterapi ya, jadi maksudnya membutuhkan waktu yang lama gitu. Paling tidak itu 6 bulan kalau untuk yang untuk perbaikan yang sangat ini baik ya, minimal tuh 6 bulan ataupun bahkan kalau yang lebih susah lagi seperti scar itu ya dalam bertahun-tahun bahkan belasan tahun juga bisa. Oke. Gitu. Itu mulai dari yang ringan sampai yang derajatnya keparahan ya. Jadi memang sama Dokter Devi itu dibuka semuanya. Kita kan baca WhatsApp yang masuk dulu. Sampai saya beli soalnya sambil baca nih. Dari namanya sama Devi. Halo, Pagi Kak Devi. Pagi dokter, saya mau tanya, apakah benar kalau misalkan jerawat yang, ini sebenarnya sudah salah nih ya, apakah jerawat yang habis dipencet lalu kemudian keluar matanya, itu bisa menyebar ya dokter ya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk jerawat yang sudah meradang, sebenarnya boleh facial atau tidak sih Kak? Silahkan. Oke. Yang pertama kita harus tahu itu, kita lihat dulu ya, itu tadi beneran jerawat atau bukan gitu ya. Nah, saya sih tidak menyarankan untuk jerawat itu untuk dimanipulasi ataupun dipencet-pencet sebenarnya. Nah, untuk terkait apakah bisa menyebar atau tidak, sebenarnya tidak ya, maksudnya tidak ada hubungannya gitu. Kecuali kalau misalnya memang jerawatnya itu memang bertambah banyak, jadi bukan karena efek memencet jadi banyak gitu. Yang ada malah setelah memencet itu apakah jadi radang atau tidak, itu yang kita perlu khawatirkan sebenarnya gitu. Nah, yang pertanyaan kedua tadi, kalau misalkan ini, sebentar saya baca. Nah, apakah jerawat sebentar? Oke.
dokter, apakah jerawat ini tuh bisa menyebar atau tidak gitu? Kalau misalkan meradang kan di facial. Oh ya. Nah itu bisa nyebar atau tidak? Katanya kalau misalkan meradang itu nggak boleh di facial. Oke. Sebenarnya kalau bener nggak sih sebenarnya boleh di facial apa tidak? Jadi sebenarnya kalau misalnya jerawat meradang itu apa ya, hati-hati dengan memanipulasi ya, karena salah satu kayak misalnya facial juga kita itu kan memanipulasi ya, maksudnya memanipulasi itu kita bisa pencet-pencet ataupun kita gosok-gosok. Nah itu harus berhati-hati banget karena jerawat yang meradang itu sensitif istilahnya ya. Kalau misalnya kita lakukan yang terlalu iritasi ataupun ditekan ataupun di apa istilahnya digosok, itu dia akan semakin meradang dan itu akan lebih berbahaya ya, karena akan bisa lebih apa ya istilahnya persentase untuk menjadi scar itu akan lebih besar. Jadi harus benar-benar berhati-hati. Jadi sebenarnya nih dok, pertanyaannya, facial ini boleh nggak sih dilakukan untuk orang yang berjerawat? Tergantung juga jerawatnya tipe apa ya sebenarnya, dan siapa yang melakukan gitu, karena ada beberapa orang yang dia tahu oh bisa di facial, tapi apakah benar caranya gitu, karena kan pada facial misalnya salah satu stepnya mungkin mengeluarkan komedo gitu ya. Nah ekstraksi komedo sendiri itu komedo itu termasuk salah satu jerawat sebenarnya, salah satu bentuk dari jerawat gitu. Nah salah satu step untuk facial biasanya ada satunya untuk mengeluarkan jerawat ekstraksi komedo gitu ya. Nah itu harus juga dilakukan dengan yang benar gitu. Jadi sebenarnya bukan benar atau salah sebenarnya, bisa dilakukan facial, tapi tergantung kondisi pertama kulit wajahnya pasien sendiri gimana, dan pada saat kondisi jerawat seperti apa gitu. Yang boleh yang tidak? Ya, yang boleh yang dilakukan itu. Kalau untuk komedo mungkin masih bisa. Baik. Ada pertanyaan berikutnya. Selamat pagi Dr. Devi dan Rio, saya usia 67 tahun. Di wajah saya sudah 5 atau 6 tahun tumbuh penebalan kulit, mirip kutil. Tapi seminggu yang lalu ada satu yang lebih tebal dan gatal. Lalu saya beri salep alergi. 2 hari yang lalu itu mengelupas dokter, tetapi ada bekasnya berwarna kemerahan. Yang jadi pertanyaan saya, apakah bekasnya bisa hilang, dan ini sebenarnya apa, dan apakah sudah benar nih dia diolesi obat seperti itu atau bagaimana? Kalau dari cerita ya, pertama dari usia ibu ya, 67 tahun gitu ya, kemungkinan besar itu adalah proses aging atau penuaan gitu ya. Kalau untuk saya melihat ceritanya kan ada penebalan, kemudian ada rasa gatal, kemungkinan mungkin bukan ke arah jerawat, tapi mungkin ke arah salah satu manifestasi atau bentukan dari proses penuaan itu namanya keratosis seboroid. Itu bisa mirip seperti kutil ya dokter Devi? Bisa mirip seperti kutil juga gitu. Jadi memang itu adalah proses, bisa karena proses penuaan, bisa karena proses apa ya istilahnya paparan dari sinar matahari gitu, karena mungkin ibu tidak menggunakan beberapa perawatan seperti mungkin sunscreen seperti itu. Nah kalau untuk dikatakan apakah sesuai dengan obat yang telah dibeli, saya harus tahu juga sih sebenarnya kandungan obat yang dibeli apa gitu. Sebaiknya kalau saya sih menyarankan untuk tetap diperiksakan, karena ditakutkan malah terjadi efek samping ataupun komplikasi gitu. Berarti langkah ibu ini untuk di rumah nih apa yang dilakukan? Ya memang tadi kan diolesin salep itu nggak masalah ya. Tapi kalau misalkan terjadi berulang, konsultasi seperti itu atau bagaimana? Sebaiknya sih kalau sudah seperti ini konsultasikan ulang saja ke dokter, karena kan kalau dari gambarannya kan kita juga tidak tahu ya dengan pasti, takutnya mungkin ada ke arah tumor atau misalnya sebenarnya kalau keratosis seboroid itu juga tumor jinak sih sebenarnya gitu. Nah tapi untuk penanganannya sebenarnya kan takutnya tidak tepat gitu, tidak sesuai gitu. Jadi sebaiknya bertemu dengan yang profesional seperti itu. Dari Ibu Widya ternyata, makasih ya Ibu Widya sudah gabung sama kita. Jadi Ibu Widya itu kalau resumnya itu biasanya merupakan salah satu faktor aging. Nah bisa juga seperti Ibu Widya, memang terjadi penebalan kulit yang mirip kutil seperti itu. Nah nanti Ibu boleh nih konsultasikan sama Dr. Devi, tapi yang jelas penjelasannya tadi udah dikasih sama Dr. Devi, semoga cukup membantu. Dr. Devi, kita kembali ke topik kita. Untuk bekas jerawat sebenarnya caranya itu yang sekarang lagi
banyak diminati sama pasien tuh yang cara yang seperti apa sih, Dokter Devi, silakan. Tergantung bekas jerawatnya juga ya, karena kan tadi bekas jerawat itu sebenarnya ada yang ke arah perubahan warna tadi, yang hitam ataupun merah, sama yang scar tadi. Nah, kalau untuk yang perubahan warna sendiri memang ada beberapa treatment ya yang bisa kita lakukan. Kalau yang hanya seperti bercak hitam, kita bisa menggunakan bleaching agent atau penggunaan untuk menyamarkan dari keluhannya itu. Tapi kalau misalnya penggunaan krim-krim itu tidak membantu, mungkin kita bisa menggunakan terapi yang lain, salah satunya laser. Oke. Jadi ada banyak macam nih terapi yang bisa dilakukan kalau kita bicara seputar masalah bekas jerawat. Kita akan bahas lagi ya di segmen berikutnya, jangan kemana-mana. Anda juga masih boleh untuk sampaikan pertanyaan Anda, silakan. Nomor kami ada di layar kaca Anda. Kita berdua akan segera kembali. Dan juga City Lovers, welcome back to City Life. Karena memang digital waktu itu lagi baru didirikan pada tahun 1920, ini adalah salah satu studio tertua di Amerika. Habis ini kita akan melihat catatan dari VOA Voice of America yang jadi catatan terakhir. Diduga menggunakan knalpot bising, anggota polisi menilang pengendara motor Ducati di Jakarta. Pasalnya, sejumlah masyarakat menganggap bahwa motor tersebut menggunakan knalpot standar pabrik. Setiap orang seharusnya punya kesadaran kalau setiap aksi buruk yang mereka lakukan itu membawa dampak tidak hanya kepada diri mereka. Nah, pemirsa di rumah, kalau misalkan Anda itu kan saat ini memang banyak banget ya, Dokter Devi ya, obat-obat yang dijual bebas di e-commerce ya. Entah itu salep-salep tertentu atau juga mungkin krim-krim tertentu seperti itu, dan bahkan juga ada orang-orang itu yang sudah mulai paham tentang ingredients-nya itu apa gitu ya. Jadi ini ada salah satu pewasap yang menanyakan sama kita. Jadi dia, mana tadi ya? Oke. Menggunakan salep yang namanya, mungkin kalau misalkan Anda juga pernah pakai salep tersebut ya, pokoknya intinya saya mau tanyakan sama Dr. Devi, ini sebenarnya untuk apa, supaya Anda jangan jadi customer atau pembeli itu yang asal beli aja gitu. Lebih baik better Anda konsultasikan dulu nih, supaya Anda bisa tahu Anda perlu itu atau nggak perlu sebenarnya, daripada mubazir ya kan. Itulah enaknya kalau Anda konsul ke dokter terlebih dahulu, dikasih ingredient yang tepat gitu. Dokter, ini ada salah satu penanya yang menyebutkan salep jenisnya miconazole nitrate. Nah, itu digunakan untuk menghilangkan jerawat tertentu gitu di wajah. Itu salep apa sebenarnya? Oke. Kalau untuk miconazole nitrat sendiri itu salah satu obat jamur ya sebenarnya, obat jamur. Jadi kalau ditanyakan apakah sesuai untuk jerawat, jadi sebenarnya gini, pertanyaan saya kembalikan lagi ke pasien sebenarnya. Jerawatnya itu sebenarnya lokasinya di mana dulu, karena gini, ada beberapa kelainan kulit itu yang dia mirip atau menyerupai dengan jerawat. Jadi dia bentukannya seperti bintil merah gitu ya, pokoknya mirip banget sama jerawat, tapi penyebabnya jamur. Nah, lebih tepatnya kalau misalnya memang seperti itu, konsultasikan, karena kalau kita menggunakan ataupun mengobati sendiri itu takutnya salah ya gitu. Kalau misalnya memang ternyata jerawatnya itu memang penyebabnya karena jamur, ya memang itu bisa salah satunya bisa dipakai. Tapi kalau misalnya jerawatnya itu ternyata bukan jamur nih, jadi jerawat yang berbeda, karena salah satu penyebab apa ya istilahnya penyebab jerawat itu sebenarnya bukan karena jamur. Jadi penyebab jamur yang di wajah, penyebab jerawat di wajah itu karena
salah satu bakteri. Nah, berarti kan tidak cocok ya gitu. Jadi harus tahu juga ini jerawatnya itu memang beneran jerawat atau bakteri. Betul. Oke. Nah, kalau misalkan Anda sudah dengar sendiri penjelasan dari Dr. Devi, berarti intinya bahwa kan kita kudu cari yang pas nih. Anda pilih sabun wajah aja harus tahu dulu nih ya, wajah Anda tuh yang kering berminyak atau yang kombinasi ya kan. Jerawat pun juga ternyata ada gitu ya, dan memang harus lebih tepat lagi nih, jangan asal beli-beli aja. Takutnya nanti Anda udah keluar uang lebih banyak, ternyata emang itu nggak tepat gitu kan ya. Lebih baik Anda bisa konsultasi terlebih dahulu. Dr. Devi, akhir-akhir ini penggunaan masker kan menjadi gaya hidup kita ya gitu. Karena ada orang yang bilang seperti tadi cerita saya di awal bahwa penggunaan masker itu akan bisa membuat wajah kita lebih mudah berjerawat. Karena kalau bahasa Surabayanya bilang tuh diongkep gitu ya. Nah, wajah yang tidak tersirkulasi dengan baik itu katanya penyembuhan, saya kayak dokter nih, itu katanya penyembuhan jerawatnya akan lama gitu. Nah, sehingga bekasnya tuh ada aja gitu. Soalnya saya punya temen ya, itu dia udah sembuh jerawatnya, tapi menghilangkan bekasnya itu susah banget. Walaupun dia udah treatment atau apa, katanya memang wajahnya dia karena sering pakai masker itu jadi istilahnya kayak mudah berminyak dan berkeringat sehingga susah gitu. Ini benar atau enggak sih Dr. Devi? Oke, kalau kita terkait dengan penggunaan masker ya, dan memang sekarang jerawat yang diakibatkan karena masker disebut dengan masni tadi, ya masni ya mungkin sudah banyak orang yang tahu dengan apa istilah itu gitu ya. Nah, memang kalau sebenarnya kalau dari kita tahu sendiri bahwa kalau jerawat itu kan karena peradangan atau adanya inflamasi di unit pilosebaceus gitu ya, atau kelenjar minyak. Nah, memang kalau dengan penggunaan masker itu bisa mengakibatkan apa ya istilahnya tertutup salurannya itu gitu, karena kulit lebih cenderung berminyak gitu, jadi akhirnya menimbulkan jerawat ya. Itu memang disebut dengan akne mekanika gitu, karena bisa juga karena pergesekan dengan maskernya tadi, karena kan bisa tergesek ataupun karena tertutup tadi. Nah, itu memang penanganannya juga ya memang harus dengan menggunakan obat-obat yang jerawat. Kalau untuk terkait dengan bekasnya, seperti yang saya bilang tadi bahwa kalau misalnya bekas itu banyak faktor ya gitu ya. Jadi tidak selalu jerawat itu akhirnya membekas seperti itu. Jadi tergantung dari bagaimana kita merawat jerawat kita dan bagaimana genetik kita. Jadi bukan karena pemakaian masker akhirnya sehingga malah susah gitu, bukan? Bukan, cuman dengan menggunakan masker resiko untuk terkena jerawat itu mungkin lebih besar gitu, yang akhirnya bisa jadi menimbulkan bekas jerawat tadi tidak menutup kemungkinan dengan perawatan yang baik itu akan bisa tidak menimbulkan bekas. Oke, gitu. Saya ke pertanyaan berikutnya ya. Selamat pagi dokter, saya mau tanya, bekas jerawat saya sudah sembuh bopengnya, tapi jadinya tebal daripada kulit yang lain. Diapakan ya dokter? Cuman itu sih kalimatnya. Oke, jadi intinya bekas jerawatnya bopeng, sudah sembuh, tapi jadinya tebal gitu. Mungkin dokter lebih paham ya, gitu. Silakan dokter. Oke, saya agak bingung juga karena dalam posisi ini kan tebalnya itu seperti apa? Apakah itu tadi menjadi sebuah seperti skar yang keloid, ataukah seperti apa ya tebalnya gitu? Karena kalau misalnya bopengnya sudah sembuh, biasanya itu dengan perawatan bopeng itu bopengnya malah tidak terlihat, jadi lebih mengecil gitu terlihatnya. Nah, yang menebal ini apakah kita perlu juga berarti harus dilakukan pemeriksaan lagi ya, apakah menebal itu dia menjadi sebuah keloid ataukah seperti apa? Oke, tapi intinya gini, mungkin sekalian juga dikasih penjelasan. Berarti untuk WhatsApp yang ini, itu apakah memang sebenarnya bekas jerawat itu bisakah dokter mengalami penebalan sehingga kita pernah bahas masalah keloid, jadi sehingga timbul masalah baru nih, bisakah seperti itu? Untuk bekas menjadi keloid bisa, tapi sangat jarang sekali. Lebih cenderung ke bekas yang dia jeglong. Kalau yang untuk bekas yang menjadi keloid jarang sekali untuk daerah wajah. Oke, itu dia. Saya manfaatkan waktu lagi ya, saya baca pertanyaan berikutnya.
sebelum saya nanti lanjutkan ke tema kita tentang bercak merah bekas jerawat dan juga bekas jerawat yang lainnya. Assalamualaikum, selamat pagi dokter. Bagaimana kalau terjadi bintik-bintik di dekat leher? Bintik dekat leher, sekitar dada dan payudara. Penanganan apa yang tepat? Di obat atau di terapi? Bintik ini berarti maksudnya mungkin bintik-bintik apa ya? Kakak mungkin boleh dijelaskan dari Kak Laila Jufri. Bintik di sekitar leher ataupun di sekitar payudara ya. Leher, dada, dan payudara. Nah itu kita harus tahu juga ini bintiknya itu apakah juga ada rasa gatal atau tidak gitu ya. Karena kalau cuman saya dikasih tahu bintik ini, saya juga harus periksa sebenarnya ya, maksudnya seperti apa bentukannya. Kalau misalnya kita ngomongin masalah jerawat, ada jerawat memang itu yang dia lokasinya di badan, jadi termasuk di daerah dada ataupun punggung dan di sekitar bahu. Nah itu tapi sebenarnya bukan jerawat, dia mirip dengan jerawat, tapi ini penyebabnya karena jamur, lebih sering, gitu. Jadi ada juga yang bilang ini kayak apa namanya jerawat di apa namanya badan gitu ya. Nah itu sebenarnya karena jamur. Jadi bisa jadi yang dimaksud itu bisa jadi kalau saya ini sih bisa karena jamur ya, atau mungkin penyakit yang lain seperti dermatitis untuk daerah yang seboro itu juga bisa. Pandangan pertama nih sebelum misalkan bertemu dengan Dokter Devi, apa yang bisa dilakukan di rumah? Sebenarnya juga saya harus tahu ya, karena kan kalau saya penanganan pertama sih sebenarnya kalau misalnya mau beli memang krim ya untuk pertama kali ya. Tapi kan saya juga harus tahu ya, kita harus tahu juga penyebab dasarnya apa nih. Kalau misalnya jamur ya kita kasih anti jamur. Tapi kalau misalnya penyebabnya ternyata dermatitis ya kita kasih yang golongan yang seperti steroid gitu. Jadi harus kita sesuaikan juga dengan seperti apa gitu, dan diagnosanya ke arah yang mana dulu gitu. Baik, seperti itu ya. Untuk Ibu Erna Audrey sudah kadung kepencet nanti ya Bu, saya akan bacakan WhatsApp-nya. Jadi intinya untuk Ibu Laila Jufri tadi yang sudah menanyakan sama kita bahwa sebenarnya mungkin itu bisa jadi bukan jerawat ya, Dokter Devi ya. Jadi kalau misalkan mau pandangan pertama mungkin bisa dengan krim, tapi better sih coba konsul dulu aja, karena takut-takutnya nih kalau pakai krim yang sembarangan jadinya alergi atau ada reaksi yang lainnya. Seperti itu. Nah, Dokter Devi, ngilangin bekas merah jerawat sama bopeng jerawat lebih susah yang mana sebenarnya? Jadi sama-sama sebenarnya gini, kalau bekas merah itu dia sebenarnya bisa hilang sendiri, tapi yang persisten ataupun yang menetap itu memang membutuhkan beberapa treatment, tapi lebih banyak malah treatmentnya langsung bukan krim. Jadi lebih ke arah laser, karena bekas merah itu sebenarnya ada faktor apa ya, pembesaran dari pembuluh darah yang ada di dalam kulit kita. Nah itu memang biasanya langsung kita treatment dengan modalitas laser gitu ya. Kalau untuk bopeng sama sih sebenarnya, cuman memang kalau bopeng ini lebih susah gampang ya, karena ya itu tadi, bopeng itu jenisnya banyak sebenarnya. Ada yang kecil, sempit, dalam, ada yang cuman seperti di permukaan. Nah itu memang lebih susah akan yang sekarang tadi, yang bopeng tadi. Kalau pengalaman Dokter Devi sendiri menangani pasien-pasien yang saat ini datang ke Dokter Devi, bekas jerawat yang seperti apa yang bukan lagi diperbincangkan ya, yang lagi marak dialami gitu, yang mana Dokter Devi? Sebenarnya yang merah juga banyak, yang bopeng juga banyak, karena dalam satu wajah itu bisa jadi bekas jerawatnya nggak hanya satu, beda-beda. Ada yang ini merah, ini bopeng. Ada yang merah, ada yang hitam juga, ada yang bopeng, jadi bisa jadi satu deh pokoknya di situ. Lalu kemudian biasanya sama Dokter Devi kalau di klinik pasien lebih suka pakai cara yang mana? Biasanya sih lebih ke arah ini ya, kalau misalnya kalau untuk bopeng ya mungkin kita bantu dengan bantuan laser juga. Nah tapi akan berbeda antara laser yang untuk bercak merah sama yang bopeng sendiri gitu. Jadi kita sesuaikan juga gitu, dan lebih kita tanyakan mau konsen yang mana dulu ini Bu, mau gitu. Yang fokus yang mana dulu nih. Jadi mau fokus yang mau ngilangin yang merahnya ataukah yang bopengnya tadi. Tapi yang merah juga kita bantu, ataupun yang bopeng kita tetap bantu dengan penggunaan krim-krim. Oke, gitu. Itu dia jawabannya. Jadi memang kalau kita tanya sebenarnya yang mana sih yang sering dialami sama pasien sih, rata-rata ya dua-duanya. Dan pengobatannya pun juga kombinasi, karena kita juga bisa mengkombinasikan beberapa teknik pengobatan atau treatment yang berbeda-beda. Nah, rata-rata nih pasien tuh akan ditawari mau fokus yang mana dulu nih gitu, karena
biasanya pengobatannya agak sedikit bertentangan ya gitu ya. Kadang-kadang kalau misalkan mau fokus yang ini dikurangi dikit gitu nggak sih dok? Bener dari ya? segi tindakannya, treatmentnya juga berbeda karena kita menggunakan laser yang seperti apa karena itu kan sesuaikan ya. Tekanannya pun juga berbeda betul. gitu ya. Makanya kadang-kadang pasien ditawari dulu nih, pengen fokus ke yang mana dulu, bukan berarti mengesampingkan yang lain, tapi supaya hasilnya nanti bisa sembuhnya merata. Betul. Kita akan jeda sebentar pemirsa di rumah, kita masih ada satu segmen lagi di program Sehat Pagi ya. Dan juga untuk Ibu Erna Audrey nanti saya akan bacakan di segmen yang berikutnya ini ya. Dan Anda juga jangan kemana-mana karena setelah program Sehat Pagi nanti juga masih akan disusul sama belajar dari rumah bersama dengan teman-teman dari Guruku. bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Apakah saat ini Anda mengalami gejala-gejala seperti timbulnya bintik hitam di wajah, kulit terasa kering, muncul garis halus di sekitar mata, dan pipi tampak turun? Jika iya, itu berarti Anda sedang mengalami proses penuaan dini. Tanda penuaan biasanya terlihat saat memasuki usia 30 sampai 40-an. Tapi, bukan berarti usia muda menjadi jaminan Anda terhindar dari proses tersebut. Faktor gaya hidup tidak sehat, radikal bebas, dan gelombang elektromagnetik akan mempercepat terjadinya penuaan dini di usia 20-an, meski tanda-tanda tidak terlalu jelas terlihat. Penuaan dini akan mengancam kualitas hidup dan menurunnya tingkat kepercayaan diri seseorang. Anda terlambat menyadarinya? Penuaan dini tidak bisa dihindari namun bisa dicegah dengan menghindari faktor beresiko timbulnya gejala penuaan dini dan menggunakan perawatan anti-aging dimulai pada usia 20-an. Jadi tunggu apa lagi? Segera rawatlah kesehatan kulit wajah mulai sekarang. Jangan menunggu sampai tanda penuaan itu terlihat di wajah Anda. Tapi kalau untuk cara kerja dari Idebanon sendiri ini seperti apa sih Mbak Dewi? Oke, jadi memang cara kerja dari Idebanon ini memang sangat simple, hanya diaplikasikan ke seluruh bagian wajah dengan pijatan yang apa ya, boleh dibilang pijatan yang halus ya, karena ini kan area wajah, dan kemudian tentu saja diberikan kepada titik-titik di mana yang paling rentan terjadinya kerutan seperti sudut mata, kemudian smiling line, betul, dan juga daerah-daerah mungkin yang sering terjadi apa ya, flek atau dark spot di bagian pipi dan juga dahi. Itu penting banget. Jadi memang bisa digunakan juga kapanpun ya, karena memang penggunaannya juga. Dan ini yang lebih spesial dari Idebanon ini karena memang Idebanon ini memberikan perlindungan secara menyeluruh terutama, dan juga memberikan perlindungan yang lebih baik daripada vitamin C, vitamin E, dan juga coenzim Q10 karena ini memang apa ya, boleh dibilang zat aktifnya sendiri memberikan perlindungan secara menyeluruh terhadap penuaan dini. Tuh dia, coba kalau kita satu-satu menjalankannya di beauty clinic gitu ya, suntik vitamin C berapa juta, vitamin E berapa, botox berapa. Tapi kalau Anda sahabat sehat hanya membeli menggunakan Idebanon ini, harga yang Anda dapatkan ini luar biasa. Kalau 2 ampul sekaligus Anda beli, harganya hanya Rp1.179.000 dengan cashback-nya Rp300.000, dan itu berarti ada tandanya bayarnya hanya Rp879.000. Sedangkan kalau 4 ampul sekaligus harganya menjadi Rp1.579.000 dengan cashback Rp300.000 menjadi Rp1.279.000. Jauh banget ya. Jauh banget kalau dibandingkan dengan perawatan di beauty clinic ya kan. Dan yang paling penting adalah hasilnya sama seperti botox, namun botoxnya tanpa jarum suntik, botoxnya hanya dioles aja. Jadi nggak pakai sakit, nggak pakai bengep-bengep. Kalau ada yang bilang beauty is pain, sekarang beauty is not pain again. Beauty is fun.
Oke, saya akan bacakan ada WhatsApp yang masuk ya. Nih. Dokter, selamat pagi. Ini dari Ibu Erna Audrey nih yang tadi saya sempat baca. Dok, benar nggak sih ngobatin jerawat dengan salep yang mengandung sebentar, tanpa titik koma masalah. Oh gini, dok, mengobati jerawat dengan salep apa sih yang efektif? Atau bahannya, karena kan banyak dijual bebas. Nah, yang kedua, bener nggak nyembuhin jerawat itu lebih mudah dibandingkan ngilangin bekasnya? Kalau jerawat batu, itu apakah boleh dipencet, dok? Silahkan. Oke. Saya urut dari yang bawah dulu ya. Gitu. Kalau jerawat batu, apakah boleh dipencet? Jawaban saya juga enggak. Jadi jangan melakukan manipulasi gitu ya. Maksudnya mengotak-atik untuk jerawatnya. Takutnya malah bekas jerawat itu yang jadinya akhirnya bopeng. Nah, nyambung pertanyaan kedua. Menyembuhkan jerawat lebih mudah kah dibanding menghilangkan bekas? Betul. Nah, menyembuhkan jerawat memang lebih mudah dibanding kalau bekasnya. Karena kalau bekas tuh lama banget gitu ya. Apalagi yang scar tadi gitu. Kalau jerawat, kita dengan menggunakan beberapa treatment dan beberapa obat-obatan kita bisa memaintain gitu, termasuk harus juga untuk menjaga gaya hidupnya juga gitu. Lalu yang paling pertama, ini kan banyak salep nih dok, kandungan apa sih sebenarnya efektif nih? Gitu. Sebenarnya kalau kita mengobati jerawat itu istilahnya multiterapi ya, jadi tidak hanya kita melulu mengobati jerawatnya saja, tapi kita juga harus menjaga kulitnya. Jadi kesehatan kulit itu juga penting, karena kalau kulit kita sehat, ke arah jerawat itu akan lebih resikonya juga akan berkurang seperti itu. Nah, untuk kandungannya sendiri itu tergantung juga dari masing-masing. Kita nggak bisa pukul rata nih semua harus dapat ini gitu, tapi kita sesuaikan juga case by case gitu ya. Jadi satu orang butuh ternyata hanya 3 treatment terapi gitu ya, maksudnya krimnya cuma 3, ada yang butuh 4 gitu. Tapi memang ada beberapa yang treatment yang memang harus kita berikan, seperti contohnya krim malam yang untuk mengeksfoliasi atau membantu untuk membantu untuk mengurangi jerawatnya seperti itu. Baik. Satu lagi terakhir, ini bagus banget pertanyaannya. Saya sampai baca nih ya. Lagi dokter, namanya siapa ya tapi ya? Kak Lila. Selamat pagi dokter, bagaimana cara efektif untuk menghilangkan bekas jerawat? Kalau dengan treatment laser setiap bulan sekali, itu aman nggak sih? Atau itu ada efek sampingnya? Nah yang terakhir nih, apakah skincare anti akne dapat mempengaruhi hormon ya dok? Karena siklus haid saya itu memang bawaannya nggak teratur. Sudah itu aja. Terima kasih Laila. Kak Lila. Kak Lila. Oke. Pertanyaan pertama, apakah tadi? Apakah ada cara efektif untuk menghilangkan bekas jerawat? Oke. Cara efektif untuk menghilangkan bekas jerawat itu sebenarnya ya tergantung dari bekas jerawat tadi. Yang paling efektif menurut saya adalah kita mencegah supaya tidak menimbulkan bekas. Jadi pada saat awal kita berjerawat, dirawat nih dirawat nih jerawatnya ya, jadi supaya nggak akhirnya berbekas tadi gitu. Karena untuk menghilangkan bekas jerawat akan jauh lebih susah daripada kita mengobati jerawatnya saja gitu. Tapi kan ada orang yang, dok saya ini bolak-balik jerawatan kok nggak sembuh-sembuh ya gitu. Kadang juga ada seperti itu. Nah memang kalau kita ngomongin masalah jerawat itu saya bilang memang juga susah gampang, karena jerawat itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mencetuskan gitu, termasuk gaya hidup ya. Jadi yang pertama nih, cara efektif untuk menghilangkan bekas jerawat itu sebenarnya tidak ada yang efektif. Karena yang paling efektif itu waktu pas terjadi jerawat itu dirawat. Supaya nggak ada bekas, karena kalau ada bekas jerawat itu caranya ya macam-macam. Iya, caranya macam-macam dan tergantung dari kondisi nanti dari bekasnya tadi apa. Nah yang kedua nih, kalau dengan treatment laser setiap bulan sekali, aman nggak sih? Apa ada efek sampingnya? Betul. Oke. Treatment untuk laser sebenarnya kan memang laser itu tidak hanya harus melulu laser ya. Kita harus lihat dulu pertimbangan laser ini apa. Sebenarnya kalau paling minimal memang treatment laser itu bisa dilakukan setiap 1 bulan sekali. Tapi memang kita harus lihat kondisi kulitnya pasien ya. Misalnya dalam 1 bulan sekali itu ternyata kondisi pasiennya kulitnya lebih agak mengelupas nih atau gimana. Nah mungkin kita bisa perpanjang, itu nanti tergantung dari dokternya melihat seperti apa. Perpanjang durasinya sebulan sekali ini. Ya ternyata agak molor, ternyata harus 1 bulan sekali, 1,5 bulan sekali gitu. Nah itu tergantung bagaimana penilaian dari dokternya. Terus kalau efek samping laser sebenarnya sih jarang.
yang bisa ditimbulkan biasanya hanya mungkin bercak kemerahan setelah laser, karena kan memang efek laser itu salah satunya ada bercak kemerahan juga ya, hanya seperti iritasi saja. Nah itu memang harus kita ini dulu ya, kondisikan kulitnya supaya bagus, jadi efek sampingnya bisa minimal.